Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, CSIS, Arya Fernandes mengatakan, debat pertama berjalan menarik dan berkualitas. Debat Capres-Cawapres akan menjadi salah satu penentu Pilpres 2024, apakah akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Namun secara umum, debat tidak berpengaruh besar pada perolehan suara para pasangan calon, paslon, kata Arya usai acara media briefing CSIS, tinjauan pasca debat Capres di Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Tentu kita tidak bisa juga terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi, apalagi kita membandingkan debat yang terjadi di Amerika Serikat. Karena kita tahu tradisi debat Capres di Amerika tentu sejarahnya sudah panjang. Di kita baru 5 kali debat. Jadi tentu saya kira apalagi di pemilih-pemilih di Amerika mereka sangat well informed gitu ya, well educated. Nah tentu karakteristiknya berbeda dengan kita. Dengan kondisi seperti itu, saya kira secara pribadi saya melihat secara umum debatnya cukup menarik dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat variasi gagasan isu di antara masing-masing kandidat. Nah yang kedua saya ingin membahas soal apakah ada dampak atau bagaimana efek debat itu pada preferensi pilihan pemilih menjelang pemilu ke depan. Nah yang pertama saya ingin katakan bahwa mungkin efek debatnya itu akan terbatas atau minimal atau dia limited. Ya. Tetapi dalam situasi di mana kita mengenal 2 putaran calon presiden ketika tidak ada kandidat yang mencapai 50%, apalagi saat ini suara pemilih masih dinamis, perubahan-perubahan mungkin masih akan terjadi, dalam kondisi di mana kita mengenal sistem 2 putaran, meskipun efeknya akan terbatas atau minimal gitu ya, atau limited gitu, debat saya kira akan menjadi penting untuk mempengaruhi pemilih. Sementara itu peneliti, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Deniki Fahrizal mengungkapkan inti dari debat Capres pertama. Pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa komentar terkait debat yang pertama dari 4 sampai 3 isu yang menurut saya ini strategis untuk dibahas ke depan. Yang pertama adalah isu mengenai negara hukum atau visi negara hukum demokratis Indonesia. Lalu yang kedua adalah mengenai soal kekuasaan kehakiman yang memang dibahas di dalam debat kemarin. Lalu mengenai etika politik dan etika hukum yang juga diangkat. Dan terakhir sedikit mengenai soal-soal anti korupsi. Sedangkan peneliti senior, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Vidyandika D. Perkasa menilai bahwa isu HAM serta Papua yang dibahas pada debat Capres pertama tidak ada yang baru. Saya juga pernah mengutarakan ya bahwa alasan tidak mengadakan dialog ini secara menyeluruh adalah alasan bahwa sangat sulit untuk berbicara dengan orang yang bisa merepresentasikan Papua. Menurut saya ini adalah suatu hal yang kuno yang tidak tepat lagi untuk dipertahankan, karena di zaman sekarang kita tidak perlu lagi representasi ya. Setiap orang bisa mengutarakan atau mengekspresikan pendapatnya, dan menurut saya orang Papua itu suka bicara ya. Jadi kalau kita memerlukan 1000 kali dialog dengan 1000 orang Papua ya, kita harus menjalankannya seperti itu. Jadi menurut saya kemarin yang seharusnya saya ingin mendengarkan daripada Capres itu adalah sebetulnya kalau disebut dialog, model dialog seperti apa yang patut untuk dilaksanakan, dengan siapa, tema apa, itu yang menurut saya lebih penting untuk diutarakan. Kedua, keadilan. Keadilan apa yang dimaksud di sini? Keadilan secara ekonomi, keadilan secara politik, keadilan secara budaya, keadilan secara hukum, atau apa gitu ya. Karena keempatnya saling terkait, dan justru orang-orang yang ingin membela haknya secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara budaya dilawan dengan kekerasan ya. Jadi itulah inti daripada itu. Jadi harus jelas apa permasalahannya dengan keadilan. Jangan semata-mata
urusan keadilan itu selalu diarahkan ke urusan ekonomi. Selama ini Papua justru rusak, mentalitasnya rusak karena dihamburkan uang yang sampai berapa triliun itu gitu ya. Jadi mentalitas OAP juga salah satu hal yang nanti perlu dipikirkan untuk diintervensi dan dibangun dalam konteks pemerintahan yang baru itu. Jadi CSIS pernah juga mengatakan, mengadakan studi terkait bagaimana hubungan antara konflik dan pembangunan. Memang semua tidak linear, konflik diakibatkan adanya tidak ada penggabungan, konflik diakibatkan oleh kegagalan ketimpangan, dan konflik menghambat pembangunan. Jadi menurut saya, kalau para capres tersebut mengungkapkan keadilan itu terkait erat dengan masalah keberanian. Beranikah menghukum investor yang merampas tanah masyarakat adat yang sekarang sangat masif? Beranikah pemerintah daerah dan aparat hukum yang korupsi dihukum? Beranikah aparat TNI Polri yang melakukan pelanggaran HAM perdagangan senjata dihukum? Beranikah para aktor yang terlibat dalam perdagangan minuman keras yang merusak orang Papua itu dihukum? Beranikah TPN-UPN yang melanggar hak asasi manusia dihukum? Itu semua adalah PR perjuangan rumah di bawah konsep keadilan itu. Seperti salah satu kandidat mengatakan, hukum tajam ke bawah dan timbul ke atas. Ya kita buktikan nanti, bisa nggak itu diwujudkan? Pada sesi terakhir, Wakil Direktur Eksekutif Bidang Operasional, CSIS, Medelina Kahenditio memberikan pendapatnya terkait tanggapan Capres pada pelayanan publik, lebih bersifat operasional dan teknis. Saya melihat tanggapan Capres dalam diskusi tentang pelayanan publik lebih bersifat operasional dan teknis. Bisa dimengerti karena dua dari mereka adalah kepala daerah dan satu menteri gitu. Jadi ketika ditanya tentang pelayanan publik, tentu yang disampaikan capaian-capaian apa yang sudah dilakukan, hasil-hasil yang sudah dikerjakan. Dan tentu itu kita apresiasi karena buktinya indeks daya saing nasional dan kemudian berusaha kita itu naik 19 tingkat. Kemudian efektivitas pemerintahan juga naik 23 tingkat. Tetapi tentu kita tidak bisa menutup mata akan adanya tantangan dan persoalan dalam pelayanan publik. Kenyataan bahwa banyak anak Indonesia yang menderita stunting dan ibu melahirkan yang meninggal dunia ataupun banyaknya angka putus sekolah itu menunjukkan bahwa pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan belum optimal. Kemudian kelangkaan pupuk juga menunjukkan bahwa pelayanan di bidang pembangunan pertanian juga belum optimal. Jadi sebetulnya yang harusnya disampaikan oleh para capres ini adalah pemikiran-pemikiran dan strategi yang lebih fundamental dan struktural untuk mengatasi persoalan-persoalan pelayanan pendidikan daripada sekedar hal-hal yang teknis. Sebab hal-hal yang fundamental ini menjadi prasyarat utama kalau memang pelayanan publik akan ditingkatkan. Agung Darmada melaporkan.